Cek cek cek. Wis.
Shalom. Damai di hati. Salam sejahtera dan selamat Natal bagi kita sekalian. Mari kita bersyukur untuk semua berkat yang telah kita terima dari Tuhan di sepanjang tahun ini. Semoga perayaan Natal yang penuh cinta kasih, kedamaian, dan kebahagiaan membuat kita semakin tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Dalam anugerah kasih dan kemurahan Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus dengan kehadiran serta pertolongan Roh Kudus, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Manado menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara, terlebih bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Gemim Sentrum Manado. Kami ucapkan selamat datang bagi kita semua dan selamat beribadah. Dan kami juga sampaikan selamat datang kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara, Bapak Irjen Polisi Dr. Royke Harilangi, SIK, MH, yang boleh bersama-sama hadir dalam ibadah pada pukul 9 pagi saat ini bersama dengan Ibu Joan Royke Langi beserta keluarga dan rombongan yang boleh berkenan hadir. Kami ucapkan selamat datang Bapak. Dan ibadah saat ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Sinode Gemim, Pendeta Dr. Adolf Wenas, Master Teologi. Kita masuk pada tata ibadah hari Natal. Saudara-saudara, terang itu datang untuk menerangi kegelapan, agar kita tetap bersinar dan terus merajut kehendak baik yang Allah nyatakan bagi kita. Angkat dan senandungkan pujian kemuliaan bagi Allah. Serukanlah kepada dunia kabar kebahagiaan dan sukacita tentang berita kelahiran Yesus Kristus. Mari diundang berdiri. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Duka berakhir, Kristus lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu. Ibadah hari Natal ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa
yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Natal saudara-saudara, Juru Selamat telah lahir. Haleluya. Selamat hari Natal saudara, Juru Selamat telah lahir di kota Daud. Haleluya. Yesaya 9 ayat 5 menjadi nats pembimbing ibadah kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang mau datang. Kami berserah diri di hadapan-Mu. Sebab sadarlah kami, kehidupan di dunia ini dengan rupa-rupa tantangan dan pergumulan dan cobaan hidup terkadang melemahkan iman kami, sehingga kami melakukan hal-hal yang tidak benar. Kami dapat diperdayai oleh kuasa kegelapan. Keinginan kami yang begitu kuat membuat kami melupakan pesan-pesan firman. Kami hidup menurut keinginan kami. Kami berdosa Tuhan. Untuk semua kesalahan ini kami memohon pengampunan dan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hai Yesus anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Puji-pujian, jemaat diundang berdiri. Mari kita membaca berbalas-balasan Lukas 1 ayat 46 hingga 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, Dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang pekak hati. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa.
Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita merayakan anugerah besar Allah kepada kita dengan memberi tanda perdamaian Kristus kepada saudara-saudara di samping dan kiri, di muka dan di belakang. Kita berjabat tangan dan mengatakan selamat hari. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak
Shalom. Damai di hati. Beberapa waktu lalu pendeta jalan-jalan pagi dan tertarik pada satu bangunan. Di situ ada tertulis ungkapan berkata begini, mengatasi masalah tanpa masalah. Hah? Oh, nyandak tanya itu. Bilang, iya toh, dongso bilang berarti so pernah bapigi itu. Nyandak apa-apa. Ketika ada ungkapan itu, saya secara pribadi langsung berpikir, bagus nih tampak ini. Iya toh Pak Kapolda, karena ini pergi di tampaknya tidak ada masalah. Toh, jadi tak pikir, oh bagus pergi situ. Karena berarti kong orang pergi situ tidak ada masalah. Tapi pertanyaan, apakah benarnya tidak ada masalah? Kau pergi di situ, pasti juga ada masalah. Coba Jo, nyendak saya pulang, karena langsung ambil. Tapi tidak mengapa, silakan. Banyak juga yang tertolong karena tempat tersebut. Cuma yang pendeta mau katakan itu kata dan mengatasi masalah tanpa masalah. Berarti itu cuma sekedar apa? Slogan. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Tidak ada larangan pergi di tempat itu. Dari ungkapan itu hanya kita dapati bahwa tanpa mananya tidak ada masalah. Selalu ada masalah. Sedangkan ibu-ibu jo cuma mau atur kening, cuma kacili itu. Tak salah garis, dom bilang aduh cing pei. Tak tebal, dom bilang oh sincan ini. Iya toh? Tetap ada masalah. Betul enggak? Iya. Natal di sisi lain menggembirakan, tapi masalah di lain. Yang berpikir mau merayakan bagaimana? Habis cookies. Merayakan bagaimana? Nggak ada baju baru. Itu juga masalah. Di jamaat ada masalah. Ada tu pena tu ada diaken lo di rapat kurang sama dia ular kobra. Tetap ada masalah. Ada bilang begini, oh so mati, tidak ada masalah. Ngana kira DP persoalan setelah nggak mati apakah ngana mau masuk surga? Oh kita pelsus, belum tentu. Kaki menghadapan Tuhan ini kita pelsus 4 periode. Tuhan bilang nak masuk. Siapa? Provokator. Nak masuk. Kondiaken bilang kita bendahara 2 periode, nya nak masuk. Siapa? Balolo. Nak masuk. Iya. Ada dia bilang, ih kita pernah tua bipra. Iyo, nya nak masuk mana? Siapa? Bang meraju. Nak dapat seragam meraju. Ada itu? Oh, ada. Kita kan cuma tanya ngon itu jawab. Berarti so pengalaman. Biasa Joko so pernale. Tetap ada masalah. Sama kata ada tuh Dalia di sorga tuh. Tadi sorga di neraka kau lagi. Dia ken, siapa ngana di sini? Kon dia ken bilang ada pena tua. Kau pakai pena, pena siapa ngana di neraka? Kau dia pakai, diam. Ada ketua jemaat di dalam. Itu masalah bagi kita. Ada jabatan masalah.
Nya ndak ada jabatan, masalah. Ada doi, masalah. Nya ndak ada doi juga masalah. Jadi setiap orang akan menjumpai itu. Cuma dia berbeda cara mengatasi masalah. Cuma itu yang beda. Ada setelah ada masalah, bukan dia berdoa apa Tuhan, dia ambor di status. Aku tak sanggup lagi. No, ibu-ibu tu dah bahas status, kondom bilang apa polo? Pai tua. No? Kondom balas, ganti jo. Dia balas sementara bercari. Iya. Ada orang ketika ada masalah dia bahas status. So itu contoh orang dia di Facebook. Banyak macam status di situ. Ada ketika ada masalah, kalau dia bapak-bapak langsung minum. Bagai cap tikus 1 gram, mar DP mabok 2 botol. Iya. Ada DP masalah. Cara mengatasi yang berbeda. Tapi ada ketika ada masalah, cara yang dia tempuh apa? Bergumul bersama Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini mau menjelaskan tentang bagaimana Yusuf saja menemui pergumulan. Masalah ini. DP masalah bukan karena cookies atau baju. DP masalah bagaimana dia mau dapat terima satu berita yang menurut dia itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Mengakui Maria yang lagi hamil. Beda kok kalau dia ada backing. Kalau dia ada backing kan dia pasti bertanggung jawab. Ini dia nak backing. Orang juga kan begitu. Kalau orangnya nak backing, kong dia bilang, mana tanggung jawab? Oh, tunggu dulu, baku atur dulu. No? Yusuf ada di situ. Walaupun dijelaskan ini Yusuf orang baik, dia coba mau menyelesaikan itu, mau menceraikan akan Maria itu secara diam-diam. No? Dia baik. Tetapi dalam kondisi ini dia betul-betul bergumul. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan penjelasan tentang kenapa Maria hamil. Amin. Ini juga penting buat orang. Kalau ketika ada masalah, cek and recheck dulu. Toh? Jangan cepat-cepat langsung ambil tindakan. Yusuf dia bergumul. Dia bertanya, Tuhan mau bagaimana ini? Kita nak backing ini. Sampai Tuhan berkata lewat firman-Nya, jangan khawatir, jangan takut. Di sini sudah dijelaskan. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebab anak yang dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Apa yang dijelaskan ini sesuatu yang mustahil. Secara manusia, secara logika, mana mungkin tidak bersetubuh kemudian hamil. Tapi ketika dijelaskan bahwa itu pekerjaan Roh Kudus, akhirnya dia menerima. Yusuf menerima ketika dia mendapatkan cobaan ini. Ini yang kita perlu pelajari. Sebab kadangkala ketika orang ada masalah, orang cepat putus asa, bahkan ada yang lari dari masalah itu. Tapi kita belajar dari Yusuf. Kalau ada masalah, berseru kepada Tuhan. Kalau orang berseru kepada Tuhan, dia menjawab itu walaupun itu menyakitkan. Yusuf dapat keluar dari masalah itu
Bahkan dia melihat ini bukan masalah lagi, ini berita sukacita lagi. Dia melihat inilah Natal itu. Kenapa? Karena dia dengar ini firman Tuhan, bahwa ada rencana Allah yang begitu besar lewat proses yang tengah dia hadapi. Yusuf pun dapat keluar dari masalah ini. Kenapa? Karena dia mau mendengar firman Tuhan. Amin. Dan Alkitab sudah menjelaskan, jemaat mula-mula terjadi pertumbuhan yang begitu besar. Kenapa? Mereka mendengar firman. Nah, ini penting. Kadang-kala orang ada masalah, bukan dengar firman Tuhan, tetapi orang cari di tempat yang lain. Yusuf dia cari itu di dalam apa? Dalam Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Dan Tuhan menolong kehidupannya. Orang dengar Pak Tuhan. Cuma zaman sekarang kok Pak Kapolda, orang mau dengar firman susah. Iya. Apalagi kalau firman yang begitu keras. Ada sampai itu jemaat bilang, aduh nak mau masuk kita, dapat tegur-tegur terus. Napa pendeta jaga jaser-ser? Pendetanya nak baser-ser firman yang ada dinyatakan. Amin. Iya. Ada kalau dapat firman begitu keras langsung meraju, semua hadir. Malah sampai bilang sampai pendeta pindah baru kita masuk. Yusuf mendengar dan dia dapat jawaban. Notu budaya mendengar sekarang mulai kurang. Kalau dulu orang-orang tua mau makan saja anak-anak tak kumpul berapa 6, 7 badengar. Mar sekarang, odo mau badengar. Belum bicara bilang sudah, so tahu. Apa yang terjadi? Jatuh dalam pencobaan. Mau dengar firman. Jemaat saja mau dengar firman Tuhan dong jaga tanya, pendeta siapa tuh mau pimpin? Ya, jemaat saja sekarang mendengar firman, bilang siapa mau pimpin? Pendeta mana? Tuh lama bernafas. Oh, tuh pendeta kotek lama bernafas, dia kalau kok pimpin begini. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam itu pemuda-pemuda bagai kasih inbox pada dia. Rupa pelang sekali. Sore kita tidur tuh dah. Setengah mati lihat apa memasak bulu tadi malam langsung tidur ambil posisi. Iya toh. Itu jemaat pendengar pendeta inilah ambil posisi. Iya. Kalau nyanda dia bilang, pendeta mana? Toh, tu nyanda minum air. Odo dia kotek kalau pimpin laju sekali. Riki tu evang kolom bilang cepat jobekin tu onde-onde. Belum Riki timbul so amin dia. Odo laju sekali dia kemudian. Kemudian Tuhan Yesus bersama murid-murid naik di atas perahu dan di atas perahu murid-murid asik dalam percakapan mereka melupakan Tuhan Yesus sampai tiba-tiba badai menghantam perahu itu hampir tenggelam dan mereka berkata guru-guru kita akan binasa. Maka Tuhan Yesus berkata di manakah imanmu? Odo jemaat bilang haleluya. Cepat sekali. Zaman sekarang lebar dengar firman dong jatanya pendeta mana? Nintau dei karinda tak masuk di mana? Lama bernafas atau apa? Ya. Kita belajar dari firman. Kunci kita iman timbul dari apa? Pendengaran. Cuma zaman sekarang orang mendengar saja nih mau. Anak-anak mau mendengar orang tua nih mau. Orang tua mau tegur, dorang nih mau dengar. Tapi Yusuf memberi contoh bagi kita. Kalau ingin keluar dari masalah, dengar firman Tuhan. Amin. Berapa kok tuh satu menit, 2 menit baca Alkitab selalu. Di situ ada kebenaran firman. Tuh.
Tapi itu orang mau dengar saja. Baru mulai itu firman kalau begini. Kau nyanak kurang bakoke-koke. No orang pendeta-pendeta so mengerti itu DP tanda berhenti jo. Iya betul kok ini, apalagi tanggal 25 begini ada kongana panjang. Aduh, dia bilang sudah jo. Sudah bikin panas semua dingin ulang. Tapi jelas firman bilang dengar, Yusuf dengar bahwa apa? Ada kabar sukacita. Itu yang mengubah hidupnya. Natal mengubah cara pandangnya. Natal mengubah masalah menjadi berkat. Itu tuh Natal yang orang rayakan. Bukan cuma soal makan makanan, minuman. Tuh. Natal kadang-kala orang lihat cuma soal makanan. Ada tuh tanta doe, ibu dirjen. Baku dapat yang pendeta kun dia bagi. Sebulan Agustus itu kan bilang pendeta. Kita pakai cookies dari tahun lalu masih ada. Oh tolong. Bayangkan so Agustus di cookies Natal masih ada. Bercerita pe bangga sekali marpan dulu pendeta ada dua hal. Kiapa cookies kongso sampai Agustus. Pertama apa? Nyanda sadap. Betul enggak? Cuma nilai aku. Kalau tuh cookies cepat habis di rumah, berarti itu tuh dong suka. Itu juga tuh baking. Daripada baking tuh dong nak makan. No? Nyanda sadap. Kedua, koncudu. Dapat lihat di mana tuh koncudu do pendeta dapat pasiar pantas nih tapi cookiesnya ndak tak kore-kore. Dia juga tu penutup dia ada pakai solatip. Aduh, pakai perban. Toh, dia cuma kasih yang ada buka tuh biji-biji. Kok biji-biji lepe keras sekali. Ada kasih yang tuh lansia ada bapak siar dia kasih akan biji-biji. Sampai tuh lansia pulang di rumah ke lagi aduh tuh biji-biji belum habis dia dah isap-isap. Sampai dibilang pendeta kita sudah dapat bedakan mana nih ada telang gigi le atau biji-biji. Riki pendeta bilang, "Oma, hitung jono tuh gigi palsu berapa tuh data tinggal." Berdosa ngoni so tua-tua jangan kasih biji-biji, kasih jo podeng pada orang. Kalau lansia betul? Iya. Kau ngoni kasih podeng masuk di atas langsung keluar di bawah. Sebab ni lansia kok ada orang Pak Kapolda kalau dia motor meti. Gas, sudah pindah-pindah gigi dia orang. Gas terus. Tuh. Natal bukan cuma itu. Tetapi Natal mau mengingatkan harus ada yang berubah dalam cara berpikir kita. Tadinya Yusuf takut, dia jadi berani. Tadinya Yusuf berpikir, kita masa depannya muram, suram, dia berpikir akan cerah. Itu tuh Natal, mengubah, bukan cuma mengubah body, dari kriwil rebonding. Itu DP nama, cuma tradisi. Natal bukan mengubah secara lahir ya. Ada dua kan model perubahan, ada skema, ada metamorfosis. Skema cuma perubahan bentuk, tapi metamorfosis perubahan dari dalam. Amin. Yusuf mengalami perubahan dari dalam. Banyak orang cuma sampai di perubahan skema, bentuk, baju dan sebagainya, kelakuan tetap sama. Kalau pang meraju. Iya. Dan ada yang berubah. Padahal Natal menuntut berubah. Sikap berubah. Cara berpikir berubah. Jangan negatif thinking. Kalau malas berubah. Ada lain kali dia bilang, ya pendeta tompe hidup salah-salah. Kau memang pon. Kalau memang liter. Pendeta bilang, jangan persalahkan pondeng liter, persalahkan dirimu. Jadi dia mau katakan dan hidup itu takdir. Kalau memang takdirnya mau kaya. Tapi kata kalau memang takdirnya susah, mau susah. Menurut pendeta itu salah. Hidup kita anugerah. Amin. Pendeta so lihat orang susah, dia jadi penuh berkat.
Ya, kenapa ada Prof Beni Pinontoanin satu kampung tora, tapi guru sekolah minggu dulu mengubah. Tapi pendeta pernah lihat orang kaya sekali menjadi miskin, malah rupa gila, baron-ron di kampung. Karena apa? Narkoba, bajudi. Tuhan dah kasih berkat pada dia pakai bukan untuk memuliakan Tuhan, dia pakai bajudi. No? Bayangkan saking dorang bajudi kuat sekali. Tiap so nak pergi Evan, nak pergi ibadah kurang bajudi. No? Sampai ada tu bapak dan ibu cerai gara-gara bajudi. No, di meja judi baku mengada, suami lain, istri lain, baku kore tu kaki. Tante bilang offer. Dia kore. Gara-gara dia namanya laki-laki dia perempuan baku kore. Terjadi sengatan listrik. Akhirnya dorang jadi kawin, baku suka. Karena dorang mengenang bahwa dorang dah jadi di meja judi, tu anak dong senama apa? Yoker. Tu anak dong senama Yoker. Maka bertumbuhlah anak nama Yoker itu terus dari sampai pemuda. Tiba-tiba dapat kabar, Yoker somati, anak Yoker somati. Tak kabar di kampung. Kondon tanya, siapa kang Yoker somati? Kong satu bilang, dia somati karena nyandak ada dasar. Dasar kita cuma jelas, cuma Kristus. Amin. Tapi kalau tuh pakai cuma bajudi, biar ledoi satu gunung, habis. Tapi kalau orang pakai untuk Tuhan, itu menjadi berkat bagi kamu. Amin. Natal harus ada yang berubah. Sifat kita iri, dengki. Bagaimana tuh jemaat mau maju, iri hati, dengki. Mau bikin saja bangunan, cuma mau pasang satu tiang. Rapat 2 malam nak putus-putus. Betul enggak? Iya. Karena semua kasih begini. 10 kali ganti panitia. Saban ganti habis doi. Mari ini sentrum semua membangun di sebelah, amin. Toh, dia Tuhan yang menggerakkan seseorang untuk membantu jemaat ini. Percaya dong, yang penting baku-baku baik. Amin. Kalau orang baku-baku marah, Firman so bilang, di mana ada persaudaraan yang rukun, di situ Tuhan perintahkan apa? Berkat. Coba jauh orang di tengah keluarga, tu suami baru keluar kombak lagi, kok istri bilang, mudah-mudahan ngana otot tubruk. Tapi coba orang mau keluar rumah kau nak baku-baku baik, jangan lupa ya. Untuk iya Pak. Memang dia pergi dengan penuh sukacita. Alkitab sudah bilang. Natal mengubah. Sekarang pertanyaan, apakah kita siap diubah oleh berita Natal seperti Yusuf? Apa kita siap untuk berubah sifat dan karakter kita yang cuma boleh lihat orang di atas baku cungkel, akhirnya ciri semua. Natal mengingatkan kita, mari lahirkan kasih di sini, damai di sini, baku-baku baik, baku-baku sayang. Natal memperteguh iman. Dia Yusuf tadi ragu-ragu, dia jadi berani. Jadi orang Kristen ketika merayakan Natal, ini kekuatan baru, ini vitamin baru bagi kita. Bahwa kita akan diubah oleh Tuhan. Hidup kita akan diubah oleh Tuhan lewat putra Natal. Kalau kita gagal tahun ini, tahun depan kita percaya kita akan berhasil. Amin. Kalau tahun ini kita sakit, kita percaya tahun depan kita sehat. Natal mengubah dari ketakutan menjadi berita sukacita. Tapi syaratnya apa? Dengar firman. Kedua apa? Lakukan firman itu. Setelah Yusuf dengar, apa yang dia buat? Dia lakukan firman. Dia ambil tu Maria menjadi apa? Pasangan hidupnya. Jangan cuma dengar firman ini, tetapi tidak melakukannya. Mari orang lakukan firman ini. Ambil waktu untuk mendengar firman. Lakukan firman itu dan rayakan Natal
dalam hidup kita. Sukacita Natal mengubah kita supaya orang menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ada puji-pujian? Untuk puji-pujian setelah khotbah diundang yang pertama adik Winta Sinurat. Setelah itu Febiola Rondonowo. Dipersilahkan.
Jemaat diundang berdiri. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Marilah kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Seperti para Majusi yang memberikan persembahan terbaik mereka kepada Yesus, mari kita juga memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring terdengar, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam.
Datang orang maju ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak berjuang.
Maria diberi karunia, kan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to in a one-horse open sleigh. loving all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing and sleigh song tonight. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Datang orang majus Ikut bintangnya membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan bun. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Allah, pujian dan sembah kami naikkan, karena anugerah dan kasih-Mu yang terus menuntun hidup kami, sehingga boleh ada saat ini dengan berkat yang Engkau berikan, baik itu lewat usaha dan kerja secara pribadi maupun bersama keluarga.
Kini kami membawa persembahan yang terbaik sebagai tanda syukur kepadamu. Kiranya Engkau layakkan persembahan ini sehingga boleh digunakan untuk menunjang pelayanan gereja yang berkenan bagi Tuhan. Sambil ajarkan kami untuk bisa menjadi berkat bagi sesama dan terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ada rasa syukur, sukacita, bahagia di hati kami semua Tuhan. Baik pribadi, keluarga, suami istri, anak-anak, orang tua, maupun persekutuan jamaat umat Kristen di dunia. Ketika hari ini kami semua boleh merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu berita yang indah yang telah mengubah dunia. Bahkan sebagaimana firman Tuhan hari ini yang telah mengubah cara berpikir, cara hidup daripada Yusuf. Dari awalnya penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, tetapi dengan berita Natal ia menjadi pribadi yang diubahkan, yang lebih yakin lagi, bahkan menerima dan melakukan firman Tuhan yang telah dia dengar. Natal sungguh mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Natal membuat dia bahagia, bahkan Natal membuat dia senantiasa terlepas dari segala beban hidupnya. Kami berharap Natal tahun ini, berita Natal tahun ini akan mengubah hidup kami dari keterpurukan menjadi keberhasilan, kesuksesan, dari ketakutan menjadi satu keyakinan, dari keraguan senantiasa iman kami diperteguh. Kami ingin Putra Natal lahir di hati kami, pikiran kami, bahkan dalam hidup kami, supaya Tuhan Yesus sendiri yang mengubah kami. Sikap kami yang tidak baik kami berani tinggalkan, iri hati, dengki, amarah, dendam. Yang ada adalah sifat Putra Natal, kesederhanaan, perdamaian, dan pengampunan. Tolonglah kami semua Tuhan, biarlah damai Natal yang telah mengubah Yusuf akan mengubah hidup keluarga kami menjadi lebih baik. Baku-baku baik, baku-baku sayang, bahkan saling memberi pengampunan. Tuhan yang tuntun kami supaya kami mengerti firman ini, supaya kami bukan hanya mendengar firman Tuhan saat ini, tetapi melakukannya. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kasih dan kemurahan. Karena itu kami berdoa di tengah sukacita ini untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan berkati bangsa Indonesia supaya damai Natal, sukacita Natal dirasakan oleh kami semua anak bangsa Indonesia. Karena itu kami bermohon, berkatilah pemerintah kami yang kami cintai, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Tuhan memberkati bersama Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka yang pada beberapa hari lalu juga hadir bersama-sama kami di sini merayakan akan Natal Yesus Kristus, bahkan memberi support bagi masyarakat Sulawesi Utara. Tuhan berkatilah akan pemimpin kami ini, Presiden bersama Wakil Presiden, bahkan bersama seluruh kabinetnya. Hari ini kami bersukacita karena akan hadir bersama juga dengan kami Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji
Nasaruddin Umar MA. Tuhan, inilah wujud kecintaan, perhatian, support pemerintah pusat bagi rakyat Sulawesi Utara, terlebih bagi kami umat Kristiani. Bapak Menteri Agama RI datang bersama kami, bahkan sebentar akan memberikan ucapan selamat Natal untuk kami. Diberkatilah beliau selama ada di sini dalam kebersamaan. Biarkan Pak Menteri merasakan keramah tamahannya orang-orang yang ada di Sulawesi Utara. Tuhan memberkati beliau bersama dengan rombongan. Di dalamnya juga ada Dirjen Dimas Kristen Kemenak RI, Ibu Pendeta Dr. Jane Mari Tulung STH MPD. Tuhan telah berikan tanggung jawab ini. Tuhan berkati semua yang digumuli, diprogramkan untuk menopang segala pergumulan, bahkan menopang gereja-gereja, bahkan umat di Provinsi Sulawesi Utara. Bersyukur bersama kami hadir di sini Pak Kapolda Sulawesi Utara bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak. Irjen Pol Dr. Royke Harilangi SIK MH. Tuhan, Engkau beri dia senantiasa kasih dan kemurahan untuk tugas dan tanggung jawabnya, supaya apa yang ia lakukan untuk keamanan di Sulawesi Utara senantiasa semua terjaga dengan baik. Diberkatilah Bapak, komitmennya, integritasnya. Biarlah damai Natal, sukacita Natal selalu terasa bagi Bapak bersama istri dan anak-anak, bahkan jajaran Polda yang ada di Sulawesi Utara. Kami juga sungguh bersyukur untuk pemimpin kami, Gubernur Sulawesi Utara. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi untuk Bapak Majen TNI Purnawirawan Julius Selvanus. Tuhan memberkati bersama istri dan anak-anak. Tuhan memberkati Wakil Gubernur Bapak Dr. Victor Mailangkai bersama istri dan anak-anak. Pemimpin yang kami cintai, Tuhan berkati mereka dalam kepemimpinan, pengabdian dan pelayanan mereka. Biarlah Tuhan menjaga, berikan selalu kuat, sehat, selamat, berikan selalu sukacita dalam melayani masyarakat Sulawesi Utara. Tuhan ada bagi mereka. Semua program-program unggulan yang sementara dilakukan oleh Pak Gubernur sinergi dengan pemerintah pusat, Bapak Presiden, untuk kiranya Tuhan berkati semua agar berjalan dengan baik. Kami semua yang ada di sini, bahkan badan pekerja majelis jamaat dan wilayah, Tuhan memberkati Pendeta Dei Karinda bersama dengan seluruh jamaat, seluruh pelayan yang bersukacita di mana tempat kami memuji memuliakan Engkau. Diberkatilah akan Ibu Pendeta bersama seluruh badan pekerja dan pelsus dan jemaat. Bahkan kami semua yang hadir pada saat ini, Forkopimda Sulawesi Utara, bahkan semua jajaran yang ada yang turut bersukacita bersama di hari Natal yang kudus ini. Tuhan berkati. Biarlah damai Natal, sukacita Natal yang mengubah hidup kami ada dalam kebahagiaan. Diberkatilah kami semua, lindungi kami semua, sesehat-sehat orang semua. Biar Natal mengubah hidup kami menjadi lebih baik dan semakin baik. Terima segala ucapan syukur kami, terima segala pujian dan syukur kami, dan ajar kami berdoa. Bapa kami bersama-sama, Bapa kami yang di kudus sana, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami semuanya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat datang Pak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang terkasih Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA. Kepada Bapak diundang dengan kasih. Mendahului sambutan dari Bapak Menteri, izinkan kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum dengan penuh kasih dan kami sangat terhormat. Ini hadiah Natal yang luar biasa untuk jemaat ketika Bapak Menteri berkenan hadir bersama-sama dengan jemaat dalam perayaan Natal tahun 2025. Sekali lagi terimalah salam kami atas nama Badan Pekerja dan juga seluruh jemaat yang berkenan hadir dalam ibadah ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, sekilas pandang secara singkat saja kami hendak menyampaikan keberadaan Jemaat Gemim Sentrum Manado. Hanya sekitar 2-3 menit Pak Menteri, izinkan kami untuk menyampaikan. Gereja ini berdiri kokoh di titik 0 kilometer kota Manado. Gereja Sentrum bukan sekedar tempat ibadah, tetapi menggambarkan perjalanan kekristenan di tanah Minahasa. Kisah ini bermula pada tahun 1675 ketika seorang pendeta Belanda datang berkunjung di Manado dan menemukan adanya sekelompok orang yang berkumpul di gereja ini, dan kemudian gereja ini ditancapkan sebagai titik awal kekristenan pada tahun 1677. Saat pemerintahan VOC dan menempatkan pendeta tetap pertama di Manado yang juga berasal dari Belanda. Selanjutnya, beriring berakhirnya kekuasaan VOC, tanggung jawab atas perkembangan kekristenan di Minahasa beralih ke pemerintah Hindia Belanda, dan gereja pun memakai label Indiseker dengan seluruh pelayanan penginjilan dan administrasi terpusat di Manado. Selanjutnya, tonggak sejarah terpenting terjadi pada tanggal 30 September 1934. Dan pada tanggal inilah gereja Protestan di Manado, Minahasa, dan Bitung dinyatakan berdiri sendiri dengan nama Gereja Masehi Injili Minahasa Gemim. Sejak saat itu, gereja ini tidak lagi menjadi pusat administrasi, melainkan menjadi salah satu jemaat dalam lingkup Gereja Masehi Injili di Minahasa. Nama Sentrum sendiri baru populer setelah kemerdekaan Indonesia, namun ini merupakan dan nama ini menuju pada lokasinya yang sangat strategis di kota Manado ini, sehingga dipastikan dijadikan patokan titik 0 km untuk pengukuran jarak ke daerah-daerah lain. Saudara-saudara, Pak Menteri yang kami kasihi dan kami muliakan,
izinkan juga kami menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan perkembangan jemaat kami di sini. Jemaat Gemim Sentrum Manado ini jumlah kakak 340 kakak dengan jumlah anggota jiwa 1035. Tidak terlalu besar, dulunya ada 7 jemaat yang bersama-sama dalam pelayanan gereja sentrum, tapi beriringan dengan waktu ada pemekaran jemaat sehingga tinggal 300 sekian kakak yang berjemaat di sini. Ini gereja tua tetapi juga gereja mula, gereja awal ada di belakang gedung gereja ini, ya, dan membutuhkan renovasi karena memang sudah sangat tua. Dan kami percaya bahwa gereja ini bukan cuma sekedar hadir untuk pelayanan gereja Masih Injili di Minahasa, tapi gereja ini juga membawa pesan damai, membawa pesan kerukunan, membawa pesan kedamaian untuk semua orang. Gereja ini terbuka untuk semua, dan banyak orang yang kemudian bergereja di sini, mungkin dari luar, dari seluruh Indonesia yang datang di Manado, pilihannya Gereja Gemim Sentrum Manado. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati Pak Menteri dan rombongan bersama keluarga yang berkenan hadir. Sekali lagi ini hadiah Natal, kita beri kemuliaan untuk Tuhan bagi kehadiran Pak Menteri. Mohon kiranya sambutan Pak Menteri di perayaan Natal jemaat saat ini. Tuhan memberkati. Diulang Pak Menteri berkenan membawakan sambutan. Maaf Pak. Selamat pagi. Salam. Pertama-tama izinkan saya secara pribadi maupun sebagai Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan selamat merayakan Natal, dan semoga Natal tahun ini akan lebih memberikan berkah yang lebih kuat, lebih dalam, lebih luas dalam kehidupan kita semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Badan Pekerja Sinode GMIM, Bapak Pendeta Dr. Adolf Katuk Wenas MTH. Terima kasih Bapak, saya mendengarkan doanya tadi di luar. Terima kasih didoakan. Ya. Yang kita muliakan bersama Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM, ya, Sentrum Manado, Ibu Pendeta Esther Dice Elizabeth Karinda. Ya. Makasih Ibu. Yang saya hormati Wakil Gubernur Sulawesi Utara, ya, sahabat saya Pak Victor. Yang saya hormati Kapolda Sulawesi Utara. Yang saya hormati Dirjen Bimas Kristen. Ini juga seorang Manado yang mendampingi kami di Jakarta. Hadir juga Dirjen Bimas Buddha. Iya, silakan. Kemudian staf ahli kami juga hadir, ya Pak Toto. Yang saya hormati Rektor IAKN Manado. Bersama kami Kepala Biro IAKN Manado. Yang hadir bersama kami juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara. Dan
yang sama-sama kita hormati juga para pendeta jemaat dan seluruh pelayan khusus jemaat Sentrum Manado, seluruh jemaat yang hadir. Pertama-tama izinkan saya mengajak sekali lagi bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama kita di kota Manado ini. Kita perlu bersyukur karena dunia sedang berada dalam keprihatinan untuk banyak hal, termasuk kita juga di sebagian wilayah kita di Indonesia mendapatkan musibah seperti di Sumatera, Aceh, kemudian juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan di belahan dunia yang lain. Bencana kemanusiaan itu adalah bencana kita sendiri, bencana kita semua, karena kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada perbedaan agama, etnik dan sebagainya. Di mana-mana ada problem kemanusiaan adalah problem bersama untuk kita semuanya. Ya. Karena itu kami ingin mengingatkan, mari kita bersyukur atas kedamaian, kebahagiaan, kerukunan yang kita rasakan, wabil khusus di kota Manado ini, karena kita bisa merayakan Natal dengan penuh nikmat dan keterharuan. Bapak Ibu sekalian, tadi Ibu Pendeta menjelaskan tentang sejarah gereja ini. Tahun 1600-an itu bukan main, sudah sangat tua. Semakin tua sebuah rumah ibadah, biasanya semakin berkah. Dalam keyakinan hampir semua agama, rumah ibadah itu adalah merupakan hirpani. Hirpani itu artinya meeting point yang mempertemukan antara langit dan bumi. Di rumah ibadah ini adalah pusar yang mempertemukan bumi dan langit. Makanya itu orang yang rajin pergi ke rumah ibadah, hidupnya akan berkah. Apapun agama kita, rumah ibadah itu sangat penting. Rumah ibadah ini tempat untuk mengurai seluruh persoalan. Sebesar apapun juga persoalan yang kita hadapi, datanglah ke rumah ibadah, maka niscaya Tuhan akan mengangkat persoalannya dengan mudah. Tentu kita tidak mampu dan tidak sanggup menyelesaikan seluruh persoalan, tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tak terbatas kekuasaannya, maka insya Allah Tuhan akan kita rasakan hidup dalam batin dan pikiran kita, sehingga hidup kita menjadi ringan. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur ada sekolah Garuda, semuanya serba gratis. Bahkan ada juga yang kita kenal dengan Koperasi Merah Putih, sangat membantu warga masyarakat yang terpapar kemiskinan. Dan kita sangat dikagumi negara lain. Setiap ada musibah, begitu cepat kita tanggap untuk mengurus persoalan-persoalan itu. Tidak banyak negara yang bisa seperti di Indonesia. Karena itu kita bersyukur menjadi orang Indonesia. Dan kita juga bersyukur, ya Bapak Ibu sekalian, karena kita masih bisa beribadah rukun seperti ini. Saya menyaksikan sendiri, kita juga lihat bersama saudara-saudara kita di Sumatera Utara itu melakukan kebaktian di atas lumpur. Bagaimana bisa kita khusyuk? Ini pembelajaran buat kita semuanya. Kami di Kementerian Agama punya program khusus ekoteologi. Itu sangat religius. Bagaimana mungkin kita bisa
nikmat beribadah kalau kita terganggu dengan keganasan alam. Kita diingatkan oleh kitab suci kita masing-masing bahwa alam itu juga punya hak, sama dengan manusia juga punya hak. Manakala kita tidak saling menghargai hak masing-masing, tentu mereka juga punya hak untuk marah. Alam juga punya hak untuk gembira, alam punya hak untuk marah. Sama dengan kita manusia, ada hak untuk gembira, ada hak juga untuk marah. Yang kita inginkan adalah bagaimana hak-hak itu ditampilkan dalam keadaan gembira. Alam gembira, manusia gembira, semesta bergembira, dan Tuhan tersenyum. Itu yang kita harapkan. Selamat kepada saudara-saudara kami yang tercinta merayakan hari Natalnya dengan sungguh sangat mengesankan. Langit pun juga bersahabat ya, untuk menyambut bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga dengan Natal ini melahirkan manusia baru. Mari kita tinggalkan apa yang selama ini langganan-langganan dosa-dosa negatif kita gantikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Mari kita dengarkan khutbah-khutbah para pendeta kita. Beliau adalah sebetulnya representasi utusan Tuhan, diminta untuk menyampaikan khutbahnya. Barang siapa yang suara pendetanya, maka itu sama dengan mendengarkan suara-suara Tuhan. Kepada rekan-rekan kami yang tidak ikut merayakan Natal, tentu kami juga menghimbau di mana-mana. Mari kita berikan dukungan penuh terhadap saudara kita yang merayakan Natal. Minggu lalu Bapak Ibu kami menandatangani ada 6.400 masjid di seluruh Indonesia terbuka 24 jam untuk menjadi tempat peristirahatan para pemudik yang merayakan Natal ke daerahnya masing-masing. Tidak perlu lagi membuat apa yang biasa disebut dengan posko-posko dengan kemah yang terbatas. 6.400 masjid itu bisa ditempati untuk mampir, mungkin cuci-cuci, ke toilet dan sebagainya. Kami juga menghimbau kalau ada, siapkan kopi untuk para sopir supaya tidak ngantuk. Menolong orang untuk tidak mengalami kecelakaan itu adalah pahala. Dan insya Allah ke depan Bapak Ibu sekalian, semua kita akan lakukan yang terbaik untuk umat kemanusiaan. Saya ingin mengakhiri silaturahim ini dengan mengajak kepada kita semuanya, apapun agama kita masing-masing, mari kita lebih memperdalam pemahaman keagamaan kita masing-masing. Mari kita banyak membaca buku-buku keagamaan. Jangan hanya membaca buku-buku macam-macam, novel, tapi juga buku keagamaan itu penting. Mari kita mengulang-ulangi kembali membaca kitab suci kita masing-masing. Kami yakin semakin dalam kita memahami agama kita masing-masing, maka kita akan lebih akrab, merasakan perasaan keakraban satu sama lain. Semakin akrab kita pada agama kita masing-masing, maka akan semakin terwujud apa yang kita sebut dengan toleransi. Kota Manado ini saya istilahkan kemarin bukan sekedar sebagai contoh untuk sebuah toleransi, tetapi ini lebih tepat untuk disebut laboratorium kerukunan. Saya kira semua provinsi perlu belajar banyak terhadap Kota Manado, bisa menampilkan suasana kebatinan sedemikian akrab satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Mudah-mudahan bangsa kita ini semakin jaya ke depan. Mudah-mudahan seperti apa yang didoakan oleh Pak Pendeta kita itu menjadi terwujud, menjadi kenyataan. Dan dengan demikian kita akan damai, kita akan bahagia, kita akan merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya di sana. Terima kasih. Salam.
kasih. Silakan foto-foto. Diundang untuk foto bersama. Ya, seluruh pelayan khusus untuk foto bersama dengan Pak Menteri. Ya. Oh, ada Pak Kapolda. Ya. Mari Ibu Dirjen saja, gabung saja Ibu Dirjen. Silakan. Nah, Ibu Dirjen. Nggak apa-apa, Ibu Dirjen masuk aja. Nggak apa-apa. Ya. Bagaimana? Oh, Ibu Dirjen. Oh, ya. Ya, diundang juga dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk foto bersama. Mungkin bersama dengan Ibu Rektor ya. Ibu Rektor silakan gabung. Pak Rektor, Pak Sekprov, diundang Pak Sekprov untuk gabung bersama. Pejabat-pejabat eselon 2 Provinsi Sulawesi Utara yang hadir dipersilakan untuk foto bersama. Oke. Sudah aman, Ibu Dirjen. Bapak Ibu sekalian, saya juga selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta mengundang kepada seluruh Bapak Ibu sekalian kalau berkunjung ke Jakarta, jangan lupa berkunjung ke Masjid Istiqlal. Di situ ada terowongan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal langsung masuk ke gereja di seberang jalan. Satu-satunya di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Kita tepuk tangan, terima kasih pada Pak Menteri bersama rombongan. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Baik menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saat teduh. Cek, cek. Demikianlah ibadah kita di pagi hari sampai dengan siang ini sudah berjalan dengan segala baik. Tentunya kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Pelayan Khusus menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Dr. Adolf Benas, Master Teologi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua di saat ini. Dan terima kasih kami juga atas kehadiran dari Bapak Menteri Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA, Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Royke Hanilangi SIK MH bersama ibu dan rombongan yang sudah boleh berkenan hadir dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus